Di langit yang 7 itu tidak ada tempat 4 jari pun. Artinya tidak ada tempat segini, kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Ketika Nabi melihatnya, ada yang sedang berdiri, ada yang sujud, ada yang ruko. Artinya apa? Mereka melakukan sholat. Mereka melakukan sholat sunnah tatawwu di atas langit yang 7. Penuh mereka pada sholat di sana. Itu para malaikat. Sehingga karena langit ini nggak pernah dilakukan maksiat, di sana nggak pernah ada yang melakukan maksiat. Beda dengan di bumi. Kalau di bumi banyak sekali orang bermaksiat, di langit tidak ada satu malaikat pun yang pernah bermaksiat. Sehingga langit ini menjadi apa? Tempat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu Fakudratun iradatun sam'un basar Hayatunil ilmu kalamun istamar Wajaizun bifadlihi wa adlihi Tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi Arsala anbiya dhawi fatona Bisidqi wa tablighi wal amana Wa jaizun fi haqqihim min aradi Bi ghairi nafsin ka khafifil maradi Ismatuhum kasairil malaika Wajibatun wa fadalul malaika Wal mustahilu diddu kulli wajibin Fa'fat li khamsina bi hukmi wajibin Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim Kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu
kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Taghayya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim adamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini dan Allah memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang nazam yang kemarin sudah kita jelaskan sebagiannya. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka kita akan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Terjaganya para nabi seperti seluruh para malaikat adalah wajib, dan para nabi itu melebihi para malaikat dalam kemuliaannya. Telah kita jelaskan tentang kemaksuman para nabi, bahwa para nabi seluruhnya maksum, dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan kekufuran, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Kemaksuman para nabi itu juga seperti seluruh para malaikat. Artinya bahwa para malaikat itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan maksiat, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada seorang malaikat pun yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran langsung disebutkan dalam surat At-Tahrim penegasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan semua yang diperintahkan terhadap mereka. Jadi mereka nggak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para malaikat. Jika ada kisah tentang malaikat, kemudian di sana diceritakan bahwa malaikat itu bermaksiat, maka jelas cerita ini bertentangan dengan Al-Quran.
bertentangan dengan ayat ini, diantaranya yang menegaskan bahwa para malaikat tidak pernah bermaksiat. Lagi-lagi ada cerita Israiliyat yang menjelaskan tentang kisah malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat, dua malaikat Allah yang mulia. Dalam kisah yang tidak sesuai dengan ayat ini, dinyatakan bahwa Harut dan Marut itu turun ke dunia, kemudian dia melakukan maksiat, dia berzina, kemudian membunuh dan maksiat-maksiat lainnya. Sehingga kemudian dua malaikat ini katanya dihukum oleh Allah di dunia ini sampai nanti kiamat. Kisah seperti ini kisah yang secara nyata bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tentang malaikat Harut dan Marut disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Keduanya diturunkan oleh Allah dan ke bumi, dan bukan untuk kemudian melakukan maksiat. Keduanya diperintahkan oleh Allah turun ke bumi pada masa Nabi Sulaiman. Tujuannya adalah untuk mengajari umat manusia perbedaan antara mukjizat dan sihir. Karena pada zaman Nabi Sulaiman itu sihir itu sedang jaya-jayanya. Banyak sekali orang-orang yang menguasai ilmu sihir ini. Selain itu Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberikan mukjizat, oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau seorang nabi. Untuk membedakan antara mukjizat dan sihir, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Jadi bukan bahwa keduanya itu turun ke bumi kemudian melakukan maksiat. Itu adalah kisah Israiliyah yang bertentangan dengan sifat para malaikat, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, tentang permasalahan ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut nanti dalam pembahasan tentang para malaikat, karena kita masih pembahasan tentang sifat para nabi. Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga langit yang menjadi tempat tinggal dari para malaikat itu menjadi menjadi tempat yang mulia. Jadi langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Ketika disebut sebagai ahlus sama, penduduk langit, maka yang dimaksud adalah para malaikat. Di atas langit sana itu penuh dengan para malaikat. Dalam hadis disebutkan ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit yang 7 itu tidak ada tempat 4 jari pun. Artinya tidak ada tempat segini kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Ketika Nabi melihatnya, ada yang sedang berdiri, ada yang sujud, ada yang ruku'. Artinya apa? Mereka melakukan sholat. Mereka melakukan sholat sunnah tatawwu di atas langit yang 7. Penuh mereka pada sholat di sana. Itu para malaikat. Sehingga karena langit ini nggak pernah dilakukan maksiat, di sana nggak pernah ada yang melakukan maksiat. Beda dengan di bumi. Kalau di bumi banyak sekali orang bermaksiat, di langit tidak ada satu malaikat pun yang pernah bermaksiat. Sehingga langit ini menjadi tempat yang mulia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
langit ini sebagai kiblatut doa, sebagai kiblat dalam kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa, maka kita tengadahkan kedua telapak tangan kita ke arah langit. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di atas atau berada di langit, tidak. Tetapi karena langit itu dijadikan sebagai kiblat dalam berdoa oleh Allah, tempat kiblat yang dimaksud tempat menghadapkan telapak tangan kita ketika kita berdoa. Sebagaimana Al-Ka'batul Musyarrafah dijadikan oleh Allah sebagai kiblat sholat. Kalau kita sholat, maka kita diperintahkan untuk menghadapkan badan kita ke Ka'bah. Tidak menunjukkan bahwa Allah ada di Ka'bah, tidak. Tetapi karena Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Demikian juga kita menengadahkan telapak tangan kita ke langit, karena langit adalah kiblatnya doa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Langit dijadikan sebagai kiblatnya doa karena langit ini tempat yang gak pernah dilakukan maksiat di sana. Dan dia adalah tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya yang tinggal di atas langit. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah ada tanpa tempat, tidak berada di langit, tidak berada di arsy, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Karena tempat adalah makhluk Allah. Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Demikian juga setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Pada azal Allah itu ada dan tidak ada tempat, artinya ada tanpa tempat. Wahwal an, dan sekarang setelah terciptanya tempat, setelah ada bumi, setelah ada langit, setelah ada arsy dan tempat-tempat yang lainnya, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat sebagaimana sebelum terciptanya tempat-tempat tersebut. Dan Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah yang menciptakan langit tidak butuh terhadap langit. Allah yang menciptakan arsy tidak membutuhkan kepada arsy. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Karena itu kita harus waspada. Sebagian orang Wahabi mengatakan Allah itu di langit. Buktinya kalau kita berdoa, kita tengadahkan tangan kita ke arah langit. Ini adalah kesalahan besar. Kita menengadahkan telapak tangan kita ke langit bukan karena Allah di langit, tetapi karena langit adalah kiblatnya doa. Sebagaimana kita kalau sholat menghadap ke Ka'bah, tidak menunjukkan Allah di dalam Ka'bah, tetapi karena Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Tentang para malaikat lebih lengkap insya Allah nanti akan kita bahas dalam bab tentang para malaikat. Selanjutnya al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi, beliau mengatakan wa fadlul malaikat, para nabi itu lebih mulia dari para malaikat. Artinya para nabi itu melebihi para malaikat dari sisi kemuliaannya. Para nabi seluruhnya, mulai dari Nabi Adam nabi yang pertama sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya lebih mulia dari seluruh para malaikat. Ini berdasarkan ayat dalam surat Al-An'am ayat 86. Ayatnya panjang, menyebutkan orang-orang yang diangkat, dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta ini. Alam artinya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Dan para nabi seluruhnya itu diutamakan oleh Allah atas semua makhluk, atas semua atas segala sesuatu. Nggak ada yang lebih mulia dari para nabi. Itu karena para nabi mereka adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umat manusia, sehingga mereka menjadi orang yang mulia. Maka apabila kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, yaitu berdakwah, mentabligkan ajaran-ajaran Allah, mentabligkan, menyampaikan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar kepada umat manusia, dan mengajak umat manusia untuk mengamalkan syariat Islam, maka kita juga akan menjadi orang yang mulia. Karena para nabi yang makhluk yang termulia mendapatkan kemuliaannya karena mereka tugasnya adalah untuk berdakwah, tetapi mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Dari seluruh para nabi yang kemarin sebagian ulama mengatakan ada 124.000, para rasul 313, meskipun kaul yang rajih itu mengatakan kita tidak menentukan jumlah tertentu untuk jumlah nabi dan rasul, agar tujuannya agar nanti tidak mengeluarkan orang yang bukan nabi, agar tidak mengeluarkan orang yang sesungguhnya nabi kemudian dianggap tidak dihitung sebagai nabi, agar tidak memasukkan orang yang sebenarnya dia bukan nabi tapi dihitung sebagai nabi. Agar tidak seperti itu, maka kita tidak menentukan berapa jumlah dari para nabi dan rasul itu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlah para nabi itu 124.000. Nah, dari seluruh para nabi yang begitu banyak jumlahnya itu, ada 5 yang termulia, yang disebut dengan nabi-nabi ulul azmi. Nah, jadi yang disebut dengan nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi yang dimaksud di sini adalah para nabi yang mereka sudah mencapai derajat tinggi dalam hal kesabarannya. Nah, dalam hal kesabarannya menghadapi ujian-ujian, menghadapi musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Mereka orang-orang yang mencapai derajat tertinggi dalam kesabaran. Karena kesabaran ini yang menjadikan seseorang itu mulia. Dalam Al-Quran disebutkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana para rasul ulul azmi itu bersabar. Nah, karena kesabaran tingkat tinggi yang mereka lakukan, maka nabi-nabi ulul azmi jumlahnya ada 5. Ini menjadi nabi-nabi, rasul-rasul yang termulia dari seluruh para nabi yang ada. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa, dan yang kelima Nabi Isa alaihi salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak disebutkan khiyarul anbiya khamsatun.
Nabi yang terbaik itu ada 5. Muhammadun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Nuh wa khiyaruhum Muhammadun. Yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dan yang terbaik dari 5 Nabi ulul azmi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita sampaikan bahwa 5 nabi ini adalah 5 nabi yang paling berat ujiannya, yang paling berat musibah yang mereka harus hadapi, dan mereka mampu bersabar menghadapinya sehingga mereka menjadi orang-orang yang termulia. Karena di dalam dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa orang yang paling mulia maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpakan musibah yang lebih berat pula. Artinya berat musibah yang dihadapi oleh seseorang, maka itu akan menghantarkan seseorang kepada derajat yang lebih tinggi indallah. Dalam hadis disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat balaknya, musibah yang diterimanya adalah para nabi, sehingga mereka menjadi manusia yang termulia. Sebagaimana tadi kita sampaikan, tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang semacam mereka, artinya yang derajatnya di bawah para nabi, para aulia, kemudian para atqiya, itu derajatnya bertingkat berdasarkan bala yang mereka terima dan kesabaran mereka atas bala yang mereka terima tersebut. Kalau seseorang itu derajatnya rendah, maka balanya juga ringan. Jika seseorang itu derajatnya tinggi indallah, maka bala yang diterimanya, musibah yang diterimanya semakin berat. Ini adalah sebuah risiko bagi seseorang yang mulia di dunia ini, karena memang dunia ini adalah darul amal, bukan darul jaza. Tempat kita untuk beramal, bukan pembalasan. Bukan seseorang yang di dunia ini beriman, kemudian beramal soleh, kemudian di dunia ini kemudian dia secara otomatis nggak akan pernah sakit, uangnya akan banyak. Tidak seperti itu, karena balasan atas iman dan amal soleh yang kita lakukan itu akan diterima oleh seseorang nanti di akhirat, bukan di dunia. Karena al-yaumal amalu wala hisab wa ghadanil hisab wala amal. Hari ini di dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat untuk perhitungan amal, bukan tempat untuk pembalasan amal. Tetapi ghadan, di akhirat besok adalah di sana ada di sanalah perhitungan amal, di sanalah pembalasan, dan di sana tidak ada amal. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi ada nabi-nabi ulul azmi, mereka adalah yang termulia dari seluruh para nabi. Dari 5 nabi-nabi ulul azmi ini ada satu yang termulia dari seluruhnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khiyaruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, nabi yang termulia secara mutlak. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh para nabi. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh alam semesta ini. Nabi Muhammad lebih mulia dari langit, lebih mulia dari arasy, lebih mulia dari Ka'bah,
lebih mulia dari amal soleh yang kita lakukan. Karena amal soleh yang kita lakukan juga makhluk, dan Allah dan Rasulullah Muhammad adalah afdolul makhlukat mutlaqan. Tidak ada yang makhluk yang derajatnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul lain, Nabi satu dengan Nabi yang lain, kecuali dengan dalil. Nah, tadi yang kita nyatakan seluruh para Nabi itu satu derajat, mereka adalah makhluk termulia. Tetapi kita mengatakan ada 5 yang lebih mulia dari seluruhnya, itu karena ada dalil. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa 5 Nabi itu adalah yang termulia dari yang lainnya. Kemudian ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu yang termulia dari Nabi-Nabi ulul azmi, sehingga beliau menjadi yang termulia dari seluruhnya, maka itu juga karena ada dalil. Tanpa dalil, adanya dalil, maka kita tidak boleh membedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain, bahwa ini lebih mulia dari yang ini, tidak. Kecuali jika ada dalil sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian bagaimana urutan secara lebih lengkap tentang kemuliaan makhluk Allah? Tadi kita katakan yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah nabi-nabi ulul azmi selain Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian yang ketiga adalah seluruh para nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, dan seterusnya. Seluruh para nabi selain yang 5 itu. Kemudian setelah itu siapa? Setelah itu adalah para pembesar para malaikat. Nah, para pembesar malaikat, para pemimpin dari para malaikat. Karena malaikat itu tidak satu derajat juga. Para malaikat ada pembesar-pembesarnya, ada pemimpin-pemimpinnya, seperti malaikat Jibril, seperti malaikat Mikail, seperti malaikat Azrail. Itu adalah pembesar para malaikat. Kemuliaan mereka di bawah kemuliaan para nabi, tepat di bawah kemuliaan para nabi. Nah, setelah para pemimpin para malaikat, kemudian siapa yang makhluk yang termulia setelahnya? Yaitu auliyaul bashar, para wali dari kalangan manusia. Jadi para aulia dari kalangan manusia seperti afdaluhum, yang paling wali yang termulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, kemudian siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Ini wal aulia yang lainnya, itu derajatnya di bawah derajat para pembesar para malaikat seperti Jibril, Mikail, Azrail. Nah, setelah itu siapa? Setelah auliyaul bashar, setelah itu adalah awamul malaikah, yaitu kalangan awam dari para malaikat. Karena para malaikat itu jumlahnya paling banyak, makhluk yang adatnya, yang jumlahnya, bilangannya terbanyak itu adalah para malaikat. Awamul malaikah itu derajatnya masih di bawah dari para wali dari kalangan manusia. Jadi mereka para malaikat yang awam, bukan pemimpinnya. Kalau pemimpin malaikat di atas wali dari kalangan manusia. Setelah wali kalangan manusia, baru kemudian para malaikat yang awam.
Setelah para malaikat yang awam, baru kemudian atqiyaul bashar, yaitu orang-orang yang bertakwa dari kalangan manusia. Setelah itu baru awamul muslimin, orang-orang yang awam dari kalangan umat Islam manusia. Nah, setelah itu sudah habis, nggak ada. Setelah itu nggak ada lagi yang lebih mulia. Awamul bashar itu artinya ya seperti kita ini yang terkadang berbuat maksiat, yang kadang melakukan dosa besar. Itu apa? Itu awamul bashar, itu paling rendah, tapi punya kemuliaan karena muslim, karena dia mukmin. Jadi saya ulangi lagi, yang tertinggi adalah Nabi Muhammad. Setelah itu nabi-nabi ulul azmi. Setelah itu seluruh para nabi selain ulul azmi. Setelah itu adalah para pembesar, para malaikat. Setelah itu adalah para wali dari kalangan manusia. Setelah itu adalah awamul malaikah. Setelah itu adalah atqiyaul bashar, para manusia beriman yang bertakwa. Setelah itu baru awamul bashar, awamul muslimin minal bashar, yaitu awamnya orang Islam dari kalangan manusia. Ini sudah yang terendah. Sedangkan orang kafir, mereka tidak memiliki derajat indallah. Mereka nggak memiliki kemuliaan sama sekali. Jadi orang-orang kafir tidak memiliki derajat indallah, sehingga mereka ini tidak masuk dalam urutan kemuliaan makhluk Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenci orang-orang yang kafir, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apabila mereka berpaling dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini sangat jelas ya. Ayat ini sangat jelas secara sharih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencintai orang kafir. Maka kita harus waspada. Artinya kita juga tidak boleh mencintai orang kafir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Quran surat Ali Imran 32 bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul secara sosial dengan orang non-muslim, bukan berarti seperti itu. Kita justru dianjurkan untuk bergaul dengan mereka dalam rangka untuk berdakwah. Kalau kita tidak bergaul dengan mereka, bagaimana kita bisa berdakwah kepada mereka? Kita artinya kita para dai yang mendakwahkan ajaran Islam kepada umat manusia, menjalankan perintah agama, maka kita boleh bergaul dengan mereka dengan maksud adalah untuk menunjukkan akhlak Islam sehingga mereka bisa tertarik dan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi dalam hati kita tidak boleh ada ridho terhadap agama mereka, tidak boleh ada cinta terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena dalam Al-Quran disebutkan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Harus dibedakan, di sini adalah amal hati, perbuatan hati. Dalam perbuatan hati kita tidak mencintai orang-orang kafir. Tapi dalam pergaulan, maka kita bergaul dalam rangka untuk berdakwah, mengajak mereka ke dalam agama Islam, satu-satunya agama yang benar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Kemudian yang juga perlu ditambahkan adalah bahwa di kalangan para aulia, yang tadi derajatnya itu lebih tinggi dari derajat siapa? Dari derajat awamul malaika. Itu ada orang-orang yang termulia dari kalangan wali. Para ulama menjelaskan bahwa afdalu awliya'il bashar adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wali yang termulia dari kalangan manusia ini, mulai dari wali-wali pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai wali-wali nanti sampai menjelang hari kiamat, itu yang termulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena wali itu tidak hanya ada pada masa Nabi Muhammad saja. Sebelum Nabi Muhammad juga ada wali-wali Allah. Seperti kita tahu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu ingin memindahkan singgasana Bilqis, ketika itu Nabi Sulaiman minta kepada orang yang diundang oleh Nabi Sulaiman untuk hadir dari kalangan manusia dan jin untuk memindahkan singgasana Bilqis. Ifrit adalah jin yang paling kuat, yang memiliki kekuatan luar biasa dari kalangan jin. Karena jin itu juga ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kroco-kroco, macam-macam ya. Ada jin yang memiliki kekuatan yang luar biasa, namanya Ifrit. Ifrit itu kemudian dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya siap untuk memindahkan singgasana Bilqis sebelum kamu bangun dari dudukmu. Kemudian Nabi Sulaiman, saya ingin yang lebih cepat dari itu. Maka berdirilah manusia, bukan jin. Manusia yang disebut di situ manusia yang memiliki ilmu. Yang dimaksud di sini adalah seorang waliullah zaman Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhiyah. Dia berdiri, saya akan mendatangkan singgasana Bilqis sekejap mata. Lebih cepat dari Ifrit. Akhirnya dipersilahkan oleh Nabi Sulaiman dan Asif bin Barkhiyah dengan kehendak Allah. Ini namanya apa? Karamah. Namanya apa? Karamah untuk seorang wali bisa mendatangkan singgasana Bilqis dalam sekejap. Padahal singgasana Bilqis ada di Yaman, jauh dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di daerah Syam di Palestina. Jadi di sini apa? Ada wali. Ini untuk menunjukkan bahwa wali itu bukan hanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad, tetapi juga ada di kalangan umat sebelum Nabi Muhammad. Wali artinya apa? Al-waliyu al-mu'min al-mustaqim fi ta'atillah. Seorang wali adalah seorang mukmin yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Berarti syarat untuk menjadi seorang wali itu yang pertama apa? Mukmin. Kalau nggak mukmin ya nggak bisa. Dan mukmin yang dimaksud adalah beriman dengan iman yang benar berdasarkan imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan kata lain, iman berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena itu kita melihat seluruh para wali itu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Gak ada wahabi yang jadi wali, itu gak ada. Musyabbihah terus jadi wali punya karomah, itu gak ada. Gak pernah ada ceritanya jadi wali. Ibnu Taimiyah, dia merasa ilmunya tinggi, merasa saja ilmunya tinggi.
Dan memang karena dia hafal Al-Quran, hafal banyak masalah hadis-hadis dan banyak masalah-masalah fikih, sehingga dia pun banyak mengarang kitab-kitab. Dia merasa tinggi, tapi nggak muncul-muncul karomah pada dirinya, karena dia akidahnya rusak. Nggak akan bisa jadi wali kalau akidahnya rusak. Akhirnya dia menfitnah para aulia yang dengan karomah itu dianggap itu adalah sebagai perbuatan rekayasa dan seterusnya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi harus beriman dengan iman yang benar baru bisa jadi wali. Kemudian yang kedua, dia harus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu yang pertama apa? Istiqamah dalam menjalankan perkara yang diwajibkan. Kemudian istiqamah dalam meninggalkan perkara yang diharamkan. Kemudian setelah itu artinya istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah. Setelah itu istiqamah dalam melakukan amalan sunnah, meskipun satu amalan sunnah saja, tidak banyak, hanya satu, maka itu akan menjadikan seseorang sampai pada derajat wilayah. Artinya dia menjadi seorang waliullah. Dan itu ada pada zaman Nabi Muhammad, setelahnya dan sebelum Nabi Muhammad sampai pada hari ini, itu ada auliaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang termulia dari seluruh para wali yang ada sejak zaman wali-wali Nabi Adam sampai nanti kiamat, yang tertinggi derajatnya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau itu mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah. Karena apa? Beliau kalau sudah mendengar dari Rasulullah langsung membenarkannya. Tidak pernah berpikir terlebih dahulu. Beliau langsung bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang termulia. Setelah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu siapa lagi? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini berurut. Kemuliaan mereka itu berurut berdasarkan urutan ini: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu adalah al-asyarah, baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, yaitu sisa dari 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi masuk ke dalam surga. Karena ada 10 orang ini yang sudah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Orang ini betapa bahagianya orang-orang seperti ini, karena mereka belum mati sudah diberitahu bahwa mereka itu adalah ahlul jannah, yang disebut sebagai istilahnya al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah. 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi kabar baik bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Yang 4 yang sudah kita sebutkan tadi, 4 dari 10 itu adalah yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu 6 sisanya, yaitu Zubair ibnul Awwam, Az-Zubair ibnul Awwam, kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid. Nah, 10 orang ini, 4 ditambah 6 yang tadi kita sebutkan di akhir, itu disebut al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah. Mereka adalah aulia termulia, dari seluruhnya. Kenapa? Beliau sudah ada jaminan masuk ke dalam surga. Sebenarnya orang-orang para sahabat yang dikabarkan akan masuk ke dalam surga itu bukan hanya 10 ini, ada yang lain.
Seperti Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi, itu juga dikabarkan akan masuk surga. Sayyidah Aisyah, Fatimah, Al-Hasan wal Husain, bahkan Al-Hasan wal Husain disebut Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, langsung disebutkan seperti itu. Seperti Bilal ibnu Rabah, itu juga dikabarkan akan masuk surga. Seperti Ammar ibnu Yasir juga dikabarkan akan masuk ke dalam surga. Juga Abdullah ibnu Salam yang dulunya alimul Yahud yang kemudian masuk Islam, itu juga dikabarkan akan masuk surga. Demikian juga Ukasha, itu juga dikabarkan akan masuk surga. Tetapi kenapa ada istilah al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah? Kemudian orang-orang ini yang juga dikabarkan masuk surga tidak dimasukkan. Jawabannya, yang dimaksud dengan al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah adalah orang-orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Kalau yang lain itu dikabarkan masuk surga dalam majelis yang lain. Kalau yang 10 ini dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga dalam satu majelis. Apa artinya dalam satu majelis? Jadi dalam satu majelis seperti ini, misalnya Nabi kemudian mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Langsung ditunjuk satu-satu dalam satu majelis. Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam fil jannah. Sampai 10 orang ditunjuk satu-satu, dikatakan fil jannah, mereka akan masuk surga. Nah, sehingga mereka ini apa? Disebut sebagai al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Nah, selain 10 ini masih ada yang lain, tetapi mereka tidak tergolong al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Bukan berarti mereka kemudian berbeda dalam hal bahwa mereka juga dikabarkan masuk surga, tetapi karena yang 10 ini dikabarkan masuk surga dalam satu majelis dari majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kemuliaannya siapa? Seperti orang-orang yang ahlu Badr, mereka yang ikut dalam perang Badar dan seterusnya. Jadi para aulia itu juga bertingkat-tingkat, derajat mereka bertingkat-tingkat, tentu sesuai dengan tingkat kadar keimanan dan ketakwaan mereka, kesabaran mereka, sehingga mereka memperoleh derajat yang tinggi indallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang yang mulia indallah. Nanti di akhirat kita dimasukkan surga bersama para nabi, bersama Rasulullah, bersama para aulia, bersama para sahabat nabi pilihan. Nah, demikian. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.